Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kita kali ini kita akan membahas mengenai materi refleksi, bagian dari transformasi geometri. Nah, ini video kita yang kedua. Akan kita bahas yaitu ada 3 macam refleksi. Yang pertama, refleksi terhadap titik asal atau titik 0,0. Lalu yang kedua, refleksi terhadap garis X sama dengan A. Dan yang ketiga adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan B. Nah, di video sebelumnya kita ingat lagi bahwa suatu pencerminan itu memiliki sifat-sifat. Yang pertama, benda yang dicerminkan tidak mengalami perubahan ukuran dan bentuk. Lalu sifat yang kedua adalah jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak cermin terhadap bayangan. Nah, coba kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Oke, sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Untuk yang pertama, kita akan bahas dulu refleksi terhadap titik asal O0,0. Nah, misalkan kita mempunyai sebuah titik P, X, Y, berarti cermin kita di titik pusat ini, titik asal 0,0. Jadi, kalau cerminnya di sini, bendanya di sini, maka bayangannya akan terjadi di balik cermin. Koordinat yang diperoleh dari hasil pencerminan terhadap titik asal 0,0 adalah dari titik pusat ke koordinat X-nya itu sama panjangnya dengan X awal. Nah, karena letaknya di kiri berarti koordinatnya min X. Begitu juga dengan Y. Sama ya panjangnya, berarti koordinatnya terletak di min Y. Sehingga koordinat bayangan setelah direfleksi terhadap titik asal 0,0 adalah min X min Y. Jadi, jika dirumuskan, X-aksen Y-aksen sama dengan min X min Y. Perubahannya adalah bertukar tanda. Ini matriks untuk refleksinya. Oke, selanjutnya kita akan membahas refleksi terhadap garis X sama dengan A. Nah, di sini kita mempunyai titik asal X, Y, X, di sini Y. Lalu, kita akan membuat sembarang garis X sama dengan A. Oke, misalkan X sama dengan A-nya di sini. Ya, berarti ini adalah titik A. A itu nanti bilangan ya, angka atau konstanta. Selanjutnya, berarti kan X sama dengan A ini yang menjadi cerminnya. Titik asal kita di sini, berarti bayangannya di balik cermin. Di sini nanti terjadi bayangan. Oke, coba kita perpanjang garisnya. Jadi, ini letak bayangannya. Nah, dari mana kita mengetahui koordinat bayangan? Karena di sini titik X, berarti panjangnya X. Lalu di sini titik A, berarti panjang dari titik 0 ke A itu adalah panjangnya A. Maka dari benda ke cermin, itu jaraknya adalah A dikurang X. A dikurang X. Berarti ini juga jaraknya A dikurang X. Oke, sehingga kita peroleh koordinat X untuk bayangannya adalah X-aksen sama dengan X, dari sini ke sini X ditambah A kurang X-nya 2 buah. Berarti X ditambah 2 kali A kurang X. Dijabarkan sehingga terbentuk X-aksen sama dengan 2A dikurang X. Nah, sehingga bisa kita tuliskan P-aksen itu adalah 2A dikurang X, Y. Nilai Y-nya tidak berubah atau tetap. Oke, kita tulis rumus untuk refleksi terhadap garis X sama dengan A adalah X-aksen Y-aksen sama dengan 2A dikurang X dan Y. Yang terjadi perubahannya pada koordinat X saja. Selanjutnya kita akan membahas refleksi terhadap garis Y sama dengan B. Kita mempunyai titik asal X, Y. Kita ambil sembarang garis Y sama dengan B, berarti di sini titik B. Lalu berarti cerminnya, ini benda, ini cermin, berarti bayangannya terletak di atas. Di sini. Sehingga untuk mencari koordinat dari bayangan, coba kita perhatikan lagi. Dari 0 ke Y itu panjangnya Y, dari 0 ke B itu panjangnya B. Berarti dari benda
ke cermin itu jaraknya adalah B dikurang Y. Ini juga dari sini ke sini juga B dikurang Y. Nah, sehingga dapat kita tuliskan koordinat dari bayangannya. Untuk koordinat Y aksen sama dengan dari sini ke sini Y ditambah 2 kali B dikurang Y. Nih. Sehingga dapat kita sederhanakan Y aksen sama dengan 2B dikurang Y. Jadi, koordinat P aksen itu adalah X, 2B dikurang Y. Sehingga dapat kita rumuskan X aksen Y aksen sama dengan X dan 2B dikurang Y. Artinya nilai X-nya tetap, yang berubah adalah koordinat Y-nya. Contoh soal yang pertama. Bayangan titik A 3,-4 yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan -1 adalah, oke, kita tulis diketahui titik asal ya, titik A 3,-4, berarti X-Y sama dengan 3,-4. Lalu refleksi terhadap garis X sama dengan -1. Nah, tadi kita kan mempelajari X sama dengan A, berarti nilai A-nya adalah -1. Yang ditanya adalah koordinat bayangan X aksen Y aksen. Kita gunakan rumus X aksen Y aksen sama dengan 2A kurang X dan Y-nya tetap. Kita substitusi angka masing-masingnya, sehingga dapat koordinat bayangannya adalah -5 dan -4. Jadi bayangan titik A setelah dicerminkan adalah -5, -4. Contoh yang kedua, bayangan titik P, M, N setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan -5 menjadi P aksen 6,-5. Tentukanlah nilai N dikurang M. Ya, di sini kita tulis dulu diketahui kan titik asalnya titik P, M, N, berarti itu adalah X dan Y. Kita tulis X, Y sama dengan MN. Selanjutnya, hasil pencerminannya P aksen itu 6,-5, berarti itu X aksen, Y aksen sama dengan 6 dan -5. Lalu refleksi terhadap garis Y sama dengan -5, itu artinya kita menggunakan rumus refleksi terhadap garis Y sama dengan B, dengan B-nya adalah -5. Oke, sekarang kita akan menjawab. Kita gunakan rumus untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan B. Kita ingat lagi ya, yang bertukar hanyalah nilai Y, sedangkan nilai X-nya tetap. Y aksen itu berubah menjadi 2B dikurang Y. Kita substitusi semua angka yang diketahui, X aksen, Y aksen, B, dan MN. Selanjutnya, kita operasikan sehingga kita peroleh nilai M sama dengan 6 dan N sama dengan -5. Jadi, kita tuliskan lagi untuk memperoleh N dikurang M. Substitusi nilai N dikurang M yaitu -5 dikurang 6 sama dengan -11. Nah, sehingga kita peroleh kesimpulan bahwa nilai N dikurang M adalah -11. Sehingga dapat kita simpulkan untuk rumus-rumus yang kita pelajari pada video ini. Untuk titik asal, bayangannya akan bertukar tanda dari benda semula, titik semula. Lalu untuk X sama dengan A, Y-nya tetap, X-nya 2A kurang X. Lalu untuk terrefleksi terhadap garis Y sama dengan B, X dan 2B dikurang Y.